Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Miranti, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 221806990 dari kelas 224E01. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya dari mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis terkait dengan surat perintah, perjalanan dinas, dan surat tugas. Yang pertama itu ada data utama. Kemudian kita isi untuk kop yang pertama dengan nama perusahaan PT Indah Jaya. Terus kop keduanya itu diisi dengan layanan jasa cetak. Layanan jasa cetak. Terus untuk nama departemennya itu kita isi dengan departemen Humas. Terus untuk alamatnya kita isi dengan Jalan Teratai, Raya nomor 26 Depok. Kita isi untuk penanggung jawabnya atas nama Ansyahrul Ashraf. Untuk nik penanggung jawabnya itu kita isi dengan 2203/2018. Untuk nomor SPPD depannya itu 505. Lalu untuk nomor surat tugas depannya itu 501. Untuk tempat surat itu kita di Depok. Kabupatennya juga di Depok. Di sini ada beberapa kotak yang berisikan tentang maksud perjalanan dinas, tujuan keberangkatan, jabatan, pangkat atau golongan. Kita isi dari maksud perjalanan dinas dulu. Yang pertama itu kita isi dengan kunjungan kerja. Terus yang kedua itu kita isi dengan pelatihan dinas. Yang ketiga itu kita isi dengan presentasi kegiatan. Yang keempat itu kita isi dengan seminar. Terus kita lanjut dengan pengisian tujuan keberangkatan. Tujuan itu kita ke Hotel Marian Bali. Terus yang kedua itu kita isi dengan CV Indra Sejahtera. Terus yang ketiga itu kita isi dengan gedung kesenian. Yang keempat itu kita isi dengan gedung pemuda. Setelah itu kita lanjut ke pengisian jabatan. Yang pertama itu kita isi dengan direktur. Yang kedua itu staf administrasi. Yang ketiga itu supervisor. Yang keempat itu manajer. Kita isi ke pangkat golongan. Yang pertama itu ada deputy, general manager. Yang kedua itu ada general manager.
Yang ketiga itu ada senior manager. Yang keempat itu ada junior manager. Setelah selesai ke pengisian data master, kita lanjut ke pengisian data personil. Di sini ada beberapa yang harus kita masukkan. Yang pertama itu nama. Yang harus kita masukkan itu adalah Ansyahrul Ashraf dengan NIK 2203-2018. Yang kedua itu Cynthia Miranti dengan NIK 0309-1996. Yang ketiga itu ada Louis Jody dengan NIK 11265387. Dengan pangkat golongan General Manager. Terus kedua itu kita isi dengan Junior Staff. Yang ketiga itu kita isi dengan Senior Manager. Untuk jabatannya itu kita isi dengan Direktur. Yang kedua itu kita isi dengan Staff Administrasi. Yang ketiga itu kita isi dengan Manager. Setelah selesai ke pengisian data personil, kita lanjut ke input data. Yang pertama itu di sini ada beberapa kotak yang berisikan tentang nomor surat, tanggal surat, nama, maksud perjalanan dinas, angkutan yang digunakan, tujuan, tanggal berangkat, waktu berangkat, tanggal kembali, pengikut, serta keterangan. Jadi yang pertama kita isi itu adalah nomor surat dengan nomor 101. Terus untuk tanggal suratnya itu adalah 15 Juni 2020. Terus untuk namanya itu kita isi dengan Cynthia Miranti. Maksud perjalanan dinasnya itu adalah kita pergi ke presentasi kegiatan. Angkutan yang digunakan itu kita pilih. Di sini ada beberapa pilihan. Yang kita pilih itu adalah pesawat. Terus untuk tujuannya itu kita ke Hotel Marian Bali. Terus untuk tanggal keberangkatan itu kita dari tanggal 15 Juni 2020 untuk waktu keberangkatannya itu kita isi dengan tanggal 18
dengan jam 18.00. Oke, jika tidak bisa, kita bisa ganti dengan jika tidak bisa juga, kita ganti di validasi. Data validasinya ya. Oke. Terus untuk tanggal kembalinya itu di tanggal 18 Juni 2020. Untuk pengikutnya kita isi dengan Louis Jody. Setelah selesai ke pengisian input data, kita lanjut ke SPPD. Jadi di sini sudah terlihat ya. Dari kop suratnya sudah benar, untuk namanya sudah benar, pangkat golongannya, jabatan, maksud perjalanan dinasnya ini, angkutan yang digunakan itu apa, tempat keberangkatannya itu dari mana, tempat tujuan itu kemana, lama perjalanannya itu berapa hari, tanggal berangkatnya tanggal berapa, waktu pelaksanaannya jam berapa, tanggal tibanya itu tanggal berapa. Di sini dibuat di tanggal 16 Juli ya. Terus kita lanjut ke surat tugas. Jika untuk surat tugasnya juga sudah langsung jadi ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Terus untuk pemegang satunya kita lihat juga untuk Louis Jody. Nah, jika sudah selesai, kita tambahkan untuk logo perusahaannya itu. Kita bisa tambahkan sendiri di penyimpanan masing-masing. Kita bisa masukkan ya, dan kita susun atau kita tata sesuai dengan kotak yang ada. Oke, terus untuk surat tugasnya pun juga sama, kita masukkan logo perusahaan dengan logo yang sama ya. Oke. Jika ini sudah semua ya. Jika sudah selesai itu, setelah surat tugasnya selesai dan terisi semua sesuai dengan penginputan data sebelumnya, secara otomatis ini seperti pengikut sebagai pemegang surat, lalu ke SPPD-nya lagi untuk setelah kita masukkan data tersebut, bisa langsung di print dan tidak perlu lagi repot-repot lah untuk membuat surat satu persatu karena kita sudah memakai aplikasi surat tugas ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendengarkan presentasi saya ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Miranti, mahasiswa Bina Sarana Informatika dengan NIM 221806990. Saya ada di kelas 224E01. Jadi di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu tentang pembuatan brosur. Kita lanjut aja ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian brosur. Brosur adalah suatu alat publikasi resmi dari perusahaan yang berbentuk cetakan yang berisi berbagai informasi mengenai suatu produk, layanan, program, dan sebagainya yang dimana ditunjukkan kepada sasaran atau sasaran tertentu. Cara menyampaikannya dibagikan secara gratis pada pelanggan atau masyarakat dengan tujuan untuk memperkenalkan secara lebih jelas dan rinci mengenai produk, layanan, program, dan sebagainya untuk membantu upaya pemasaran ataupun marketing public relation. Terus di sini ada beberapa jenis. Dari yang pertama itu fungsi brosur, terus tujuan brosur, ada ciri-ciri brosur, jenis-jenis brosur, kelebihan brosur, kekurangan brosur, dan cara membuat brosur. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang fungsi brosur. Fungsi brosur adalah sebagai media yang memberikan sebuah informasi kepada para konsumen yang berkaitan dengan perusahaan, di mana informasi itu sendiri berkaitan dengan presentasi dari perusahaan produk baru dari perusahaan atau juga layanan yang lain yang diberikan perusahaan tersebut yang ingin ditawarkan. Terus juga ada desain dari sebuah brosur yang baik memungkinkan untuk dapat mempertahankan sebuah kriteria dari seluruh brosur dari perusahaan tersebut. Kriteria yang terkadang sering disebut dengan konsep yang kemudian disatukan ke dalam seluruh jenis brosur yang akan menjadikan perusahaan tersebut teridentifikasi dengan mudah. Terus dilanjut lagi dengan tujuan brosur. Di sini ada beberapa tujuan brosur. Yang pertama itu informasi tentang produk, terus yang kedua itu promosi tentang produk, yang ketiga itu untuk dapat meningkatkan daya tarik suatu produk, yang keempat ini adalah sebagai suatu identitas untuk suatu produk. Untuk selanjutnya itu ada ciri-ciri brosur. Umumnya terdapat pesan yang tunggal, terus ada juga bertujuan untuk dapat menginformasikan, mengedukasi, serta juga membujuk atau juga mempengaruhi seseorang atau pelanggan untuk membeli maupun mengadopsi pesan yang disampaikan. Terus juga ada hanya sesekali yang diterbitkan, dibuat semenarik mungkin supaya menarik suatu perhatian publik. Terus juga ada didistribusikan dengan cara tersendiri oleh pembuat suatu brosur tersebut. Terus juga ada yang memiliki desain yang menarik serta mempunyai juga isinya yang jelas. Terus dilanjut untuk jenis-jenis brosur. Di sini ada 4 macam jenis brosur. Yang pertama itu ada jenis brosur berdasarkan warna. Yang kedua itu brosur full color. Yang ketiga itu brosur black and white. Yang keempat itu brosur berdasarkan sisi. Terus dilanjut lagi, di sini ada kelebihan brosur. Bentuk brosur rata-rata tidak terlalu besar dan mudah dibawa kemana saja, karena tentunya penerima brosur akan lebih nyaman membaca dan menerimanya jika ukurannya cukup. Selain itu, brosur memiliki berbagai layout dan desain di dalamnya, dapat pula disisipkan teks, gambar, dan diagram. Desain yang menarik akan mempengaruhi ketertarikan orang untuk membaca informasi yang ada pada brosur. Yang terakhir itu brosur sangat mudah diproduksi massal karena biayanya yang cenderung lebih murah
daripada media lainnya. Hal ini karena bahan yang digunakan adalah kertas, dan keuntungan lain dari penggunaan kertas adalah bahan ini dapat didaur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan. Terus di sini juga ada kekurangan brosur, salah satu media komunikasi yang sifatnya hanya satu arah, sehingga pembaca tidak dapat memberikan timbal balik kepada pembaca secara real time. Namun hal ini dapat diatasi dengan memberi layanan informasi melalui telepon, email, dan sebagainya. Dikarenakan brosur hanyalah berisi informasi yang statis, maka tafsiran terkait informasi yang ada di brosur tergantung pada pembaca. Contohnya, pengguna tanda baca yang berlebihan dimaksudkan pembuat brosur untuk terlihat meriah, akan tetapi bagi beberapa pembaca akan merasa kurang pas dan akhirnya menurunkan minat mereka. Brosur tidak mungkin hanya diproduksi satu saja untuk banyak pembaca, tetapi akan diproduksi massal, sehingga tak heran jika akan boros penggunaan tinta, terutama pada brosur yang menggunakan banyak warna dan kertas. Kertas sendiri adalah bahan yang mudah rusak, sehingga brosur sendiri tidak akan seawet media lain seperti banner atau baliho. Kertas saja bila terkena air, api, atau sobek akan sulit dibaca. Dan yang terakhir ada cara pembuatan brosur. Yang pertama itu kita buka Microsoft Word. Program ini ditandai oleh icon huruf W putih dengan latar belakang biru. Terus yang kedua itu tekan brosur pada bilah pencarian yang ada di atas jendela program. Kemudian tekan tombol enter. Setelah itu desain brosur akan dicari di basis data program. Pada Microsoft Word versi Mac, jika Anda tidak melihat halaman template, klik pilihan file pada bilah menu yang ada di atas layar dan pilih New from Template. Dari menu drop down, pilih desain brosur, carilah brosur yang ingin digunakan, dan klik desainnya. Setelah itu, halaman platingger brosur akan ditampilkan. Kebanyakan desain brosur memiliki format yang kurang lebih sama, sehingga pilihlah brosur berdasarkan tampilannya.